Halo teman-teman dealer people. Hingga saat ini, Toyota Kijang Innova masih menjadi pemimpin pasar di segmen MPV medium di Indonesia. Namun, melihat perkembangan pasar saat ini yang sangat dinamis, memunculkan banyak tantangan dari para kompetitor Toyota yang mulai masuk ke segmen ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, Toyota Indonesia melakukan improvement di beberapa fitur pada Kijang Innova Zenix. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kecanggihan dan kenyamanan bagi pengemudi maupun penumpangnya. Nah, berikut ini bentuk-bentuk improvementnya. Area eksterior untuk memperkuat identitas hybrid global Toyota pada Innova Zenix, maka di area ini terdapat improvement berupa perubahan emblem hybrid dari logo Hybrid Synergy menjadi logo HEV Beyond Zero di area samping dan belakang bodi kendaraan. Kemudian, di area power backdoor khusus untuk Zenix tipe Q, ada perubahan yang cukup signifikan. Mekanisme pembukaannya diubah dengan menggunakan kick sensor dari yang sebelumnya menggunakan voice command. Selain memiliki ban cadangan, Innova Zenix 2025 ini juga dibekali dengan tire inflator untuk memompa angin ban yang kempes pada saat kondisi darurat. Sehingga pengguna tidak perlu khawatir saat bannya kempes di tengah perjalanan. Teman-teman dealer people, salah satu pilar Toyota Let's Go Beyond adalah Beyond Teknologi. Oleh karena itu, untuk memberikan kepuasan lebih dan meningkatkan pengalaman berkendara bagi customer, Toyota meningkatkan fitur pada layanan T-InTouch-nya dengan beberapa fitur unggulan baru, antara lain adanya fitur in-car Wi-Fi hotspot di tipe V dan Q yang memberikan koneksi internet dengan mudah dan memberikan hiburan secara maksimal untuk anggota keluarga ataupun penumpang. Fitur ini bisa diaktifkan menggunakan M Toyota pada menu Wi-Fi hotspot. Selain itu, untuk meningkatkan kenyamanan dalam berkendara, maka ukuran head unit diperbesar. Untuk tipe G jadi 10 inch dari yang sebelumnya 9 inch, dan untuk tipe V dan Q jadi 12,3 inch dari yang sebelumnya 10 inch. Pada tipe V dan Q juga terdapat built-in aplikasi hiburan untuk menemani dan memberikan hiburan secara maksimal di berbagai kondisi perjalanan. Salah satunya adalah RCTI Plus untuk TV streaming dan berbagai hiburan. Selain itu, untuk menonton video dan musik streaming, terdapat juga platform YouTube yang bisa dibuka via video browser. Serta ada juga aplikasi Noise untuk radio streaming dan berbagai hiburan lainnya. Terkadang dalam perjalanan, kita butuh melihat informasi jalan tol. Oleh karena itu, untuk memberikan berbagai informasi dan memudahkan perjalanan, terdapat fitur built-in aplikasi informasi jalan tol, yaitu Travoy, yang memiliki fitur antara lain live CCTV jalan tol, informasi lalu lintas, rest area, SPBU, peta jalan tol, kontak center jasa marga, dan lain-lain. Selain itu, pada head unit terbaru ini juga terdapat fitur cek dan top up saldo. Ini memungkinkan customer dapat melakukan pengecekan saldo ataupun top up e-tolnya pada head unit. Ada juga fitur voice command untuk mempermudah pengoperasian head unit dan fitur Wi-Fi connection dari T-InTouch berguna untuk berbagi akses jaringan Wi-Fi. Pada improvement Innova Zenix terbaru ini, customer akan dimanjakan dengan kemudahan mengatur air purifier langsung dari head unit. Selanjutnya, agar customer lebih nyaman dan jelas lagi dalam memonitor pergerakan kendaraannya, maka kualitas panoramic view monitornya diimprove menjadi high resolution. Pada baris keduanya juga mengalami improvement untuk meningkatkan pengalaman berkendara penumpang. Di rear seat entertainment, penumpang juga bisa mengakses fitur-fitur hiburan lewat telematics.
Di antaranya Netflix, Disney Plus, YouTube, Spotify, Smule, dan Kompas.com. Selain itu, ada juga built-in aplikasi gaming seperti online gaming PlayStation dan Xbox. Selanjutnya, untuk memberikan keamanan dan ketenangan ekstra, ada fitur Remote Immobilizer yang dapat menonaktifkan kendaraan dari jarak jauh dengan prosedur yang aman ketika mobil mengalami pencurian. Ada juga fitur concierge service, yaitu bantuan ketika terjadi kondisi emergensi, dan fitur message center untuk mendapatkan promosi-promosi eksklusif pada customer T-InTouch. Demikian improvement yang dilakukan pada Kijang Innovazenix di tahun 2025 ini. Teman-teman dealer people, terkadang dalam operasional kita dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari customer terkait produk kita. Nah, berikut ini pertanyaan-pertanyaan dari customer yang mungkin bisa saja muncul terkait Innovazenix dan tips bagaimana cara menjawabnya dengan menggunakan Pancastory. Contoh kasus 1. Ketika ada customer pemilik Zenix lama bertanya tentang improvement pada Zenix baru, kita bisa menjelaskan tentang improvement yang ada pada Innovazenix 2025 yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebagai contoh, narasinya bisa seperti ini. Apabila ada pertanyaan dari customer seperti ini, nah, tips menjawabnya adalah seperti ini. Selama ini Bapak kan pakai Zenix ya Pak? Pastinya puas kan Pak pakai mobil ini? Karena kalau saya lihat-lihat nih Pak, di media itu jarang banget orang yang mengeluhkan problem ini Pak. Saya yakin Bapak adalah salah satu orang yang puas pakai mobil ini kan Pak? Jadi kemarin ceritanya ada customer saya nih Pak, jual Zenix selamanya. Itu harga jualnya itu cuma turun 15% aja Pak. Yang cari masih banyak lagi Pak. Coba deh Bapak lihat-lihat nih di marketplace, harganya masih tinggi Pak. Memang karakteristik mobil generasi Kijang ya kayak gitu Pak, punya resale value yang bagus. Kalau Bapak kan sudah pakai Zenix ini 3 tahun ya Pak ya. Nah sekarang nih Pak, itu sudah keluar barunya lagi Pak, yang lebih modern dan lebih nyaman lagi Pak. Sekarang head unitnya itu lebih besar Pak, tampilannya juga lebih modern, fitur hiburannya juga makin lengkap Pak. Di dalamnya itu sudah tersedia aplikasi RCTI Plus buat nonton bola dan acara hiburan favorit. Ada juga aplikasi Noise Pak untuk streaming radio, dan tentu saja ada YouTube-nya Pak untuk hiburan tanpa batas. Nah, selain itu Pak, untuk penumpang belakang di rear seat entertainment-nya Pak, itu juga sudah tersedia aplikasi hiburan. Jadi keluarga, terutama anak-anak nih Pak, itu nggak gampang bosen di perjalanan nantinya Pak. Dan yang lebih praktisnya lagi Pak, head unitnya itu sekarang udah bisa langsung cek dan top up e-tol loh Pak. Bahkan bisa pantau kondisi lalu lintas tol secara real time lewat aplikasi Travoy Pak. Nah, untuk buka pintu bagasi belakangnya sekarang lebih praktis lagi Pak. Cukup ayunkan kaki di bawah bumper. Terus nih Pak, ada lagi yang baru nih Pak. Sekarang Zenix sudah dilengkapi dengan tire inflator. Ya, kalau ban kempes di jalan, Bapak bisa langsung pompa tanpa harus cari tempat isi angin. Gimana Pak? Zenix yang baru ini lebih modern dan nyaman lagi kan Pak? Coba deh Bapak lihat-lihat di marketplace. Harganya masih tinggi Pak. Memang karakteristik mobil generasi Kijang ya gitu Pak, punya resale value yang bagus. Nah, karena kebetulan sudah dipakai 3 tahun nih Pak, saran saya sih Bapak bisa ganti ke Zenix baru Pak. Mumpung nilai jualnya masih tinggi Pak. Selisihnya nggak banyak kok Pak. Ya tapi balik lagi ke Bapak sih Pak, keputusan ada di Bapak. Kan kalau ganti baru juga bisa dapat lagi program T-Care, free jasa dan spare part untuk perawatan selama 3 tahun loh Pak. Kan Bapak jadi tinggal isi bensin aja deh Pak. Gimana?
jadi ganti baru kan Pak? Contoh kasus 2. Ada pemilik Innova Reborn menanyakan bedanya dengan Innova Zenix baru. Nah, untuk menjawab ini kita bisa menjelaskan tentang platform TNGA yang membuat kendaraan Toyota jadi lebih stabil dan nyaman lagi. Sebagai contoh, narasinya bisa seperti ini. Apabila ada pertanyaan dari customer seperti ini, tips menjawabnya adalah seperti ini. Bapak mungkin tahu ya Pak, bahwa Innova Reborn memang merupakan generasi dari Toyota Kijang yang legendaris itu Pak. Selama ini Bapak kan sudah pakai Reborn ya Pak. Pasti puas kan Pak pakai mobil ini. Soalnya Pak, kalau saya lihat-lihat di medsos, itu masih banyak tuh Pak yang pakai. Karena memang terkenal nyaman dan tangguhnya Pak. Nah, Innova Zenix ini bukan sekedar versi baru loh Pak, tapi benar-benar generasi baru dari Innova. Karena memakai platform dan teknologi yang beda banget dari generasi sebelumnya Pak. Innova Zenix itu mengadopsi platform yang disebut TNGA atau singkatan dari Toyota New Global Architecture Pak. Dengan platform TNGA ini Pak, Bapak bisa merasakan peningkatan kestabilan dan kenyamanan, suspensi yang lebih empuk, kabinnya juga lebih senyap dan lebih lega lagi Pak. Serta Pak, desainnya itu jadi lebih modern lagi Pak. Kalau boleh saya cerita nih Pak, kebetulan saya kan punya customer namanya Pak Budi Pak. Awalnya dia ragu pakai Zenix, walaupun temennya bilang nih, Innova Zenix itu nyaman banget loh. Tapi Pak Budi tetap bilang Pak, paling sama kayak MPV yang lain. Nah, suatu hari kan saya ajak tuh dia coba untuk test drive. Nah, begitu dia duduk, dia langsung ngerasain bedanya Pak. Joknya lebih empuk, kabinnya lebih senyap, jalan rusak pun Pak, itu tetap kerasa halus banget kata dia. Bahkan nih Pak, anaknya yang duduk di belakang itu bilang, "Ayah, enak banget sih mobilnya." Dan Zenix ini juga ada versi hybridnya yang lebih canggih dan juga modern Pak, karena berbasis elektrik Pak. Nah, 3 hari kemudian dia balik ke showroom kami Pak untuk beli Zenix tipe hybrid. Sekarang nih Pak, tiap dia keluar kota dia selalu bilang ke saya, ternyata bener ya, ini mobil nyaman dan efisien banget. Entertain pada audio sistemnya juga lengkap. Buka tutup backdoornya itu praktis banget. Nggak nyesel saya pilih Zenix. Gitu Pak kata dia. Jadi pilihannya ada di Bapak. Kalau Bapak mau tetap pakai Reborn juga nggak apa-apa Pak. Enak juga kan Pak. Tapi kalau Bapak mau coba generasi yang terbaru dengan kenyamanan dan kepraktisan yang jauh lebih baik, saya rasa Toyota Zenix bisa jadi the best option Pak. Tambah sedikit aja kalau mau di trade in dengan Reborn-nya Pak. Gimana Pak? Jadi mau di-upgrade kan Pak? Contoh kasus 3. Ada pemilik mobil brand Jepang menanyakan bedanya antara mobil miliknya dengan Innova Zenix baru. Untuk menjawab ini, kita bisa menjelaskan tentang jaringan servis Toyota yang luas. Sebagai contoh, narasinya bisa seperti ini. Apabila ada pertanyaan dari customer seperti ini, nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, Bapak pastinya sudah punya pengalaman yang sangat baik dengan mobil produksi Jepang ya Pak. Itu menunjukkan bahwa Bapak memang tahu memilih mobil yang nyaman, awet, dan berkualitas. Kalau buat saya Pak, punya mobil itu salah satu yang membuat tenang adalah jaringan bengkel Pak, dan spare part-nya. Kebetulan saya punya tetangga namanya Pak Rudi. Dia pakai juga mobil brand Jepang, tapi bukan Toyota sih Pak. Umur mobilnya sudah 5 tahun sekarang. Dia pernah cerita ke saya, waktu jalan-jalan liburan keluar kota sama keluarganya, itu mobilnya mogok dan harus ganti spare part. Tapi ternyata Pak, spare partnya kosong. Alhasil dia harus tunda dulu tuh liburannya karena harus tunggu spare part yang inden.
Jadinya dia nggak bisa tuh pergi ke tempat yang dia tuju. Bahkan anaknya sedih terus Pak. Sampai mereka pulang ke rumah itu kalau saya lihat cemberut aja. Nah, di situ dia baru tuh merasakan pentingnya jaringan servis. Karena saat dia cari-cari bengkel mobilnya, itu yang dia temuin ya cuma bengkel mobil Toyota dan toko spare part Toyota aja. Dan Pak Rudi bilang ke saya, katanya kecewa karena waktu bersama keluarga terbuang sia-sia dan tidak bisa mencapai tempat tujuan yang dia tuju. Terus saya bilang gini ke dia, Pak, kalau di Toyota kita punya 336 bengkel resmi Toyota dengan teknisi yang tersertifikasi dari Toyota pusat di Jepang. Selain itu, Toyota juga punya lebih dari 1000 part shop partner Pak yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, itu sebabnya Bapak sering temui bengkel dan toko spare part Toyota kan Pak. Jadi Bapak nggak perlu khawatir kalau pakai mobil Toyota untuk bepergian keluar kota atau aktivitas apapun dengan mobil Toyota. Sebenarnya beli mobil kan nggak hanya kayak beli handphone ya Pak, cuma lihat model dan fiturnya aja. Tapi juga perlu dilihat layanan after sales-nya. Karena mobil perlu perawatan pastinya kan Pak. Mobil Bapak saat ini memang sudah bagus dan pastinya dari segi desain dan fitur punya kelebihan masing-masing Pak. Tapi kalau Bapak sedang mempertimbangkan untuk upgrade, saya rasa Innova Zenix terbaru ini bisa jadi pilihan yang memberi kenyamanan yang lebih Pak. Karena fitur dan modelnya juga modern. Dan pastinya ketenangan saat berkendara. Istilahnya peace of mind Pak. Gimana? Jadi upgrade ke Zenix kan Pak? Contoh kasus 4. Ada customer menanyakan mobil brand Cina atau Korea dengan Innova Zenix baru. Apa sih bedanya? Nah, untuk menjawab ini, kita bisa menginformasikan bahwa Toyota punya filosofi mendengar suara customer dalam produk development-nya. Dan ini juga yang membuat Toyota selalu memiliki resale value yang tinggi. Sebagai contoh, narasinya bisa seperti ini. Apabila ada pertanyaan dari customer seperti ini, nah, tips menjawabnya adalah seperti ini. Mobil China keluaran terbaru saat ini Pak, memang menawarkan fitur-fitur yang canggih. Pastinya menarik ya Pak. Banyak orang beli juga tuh Pak. Hype banget katanya. Kalau Bapak sudah yakin banget dan sudah mempertimbangkan semuanya, saya rasa Bapak bisa aja beli mobil listrik. Just do it Pak. Tapi nih Pak, kalau Bapak masih mempertimbangkan atau masih ragu atau masih cari-cari referensi lainnya untuk memperkuat pilihan Bapak, izinkan saya untuk jelaskan sedikit ya Pak. Kalau saya boleh analogikan nih Pak, contoh kayak smartphone kita aja Pak. Nih kayak smartphone saya nih Pak. Ada banyak aplikasi yang diinstal di dalamnya, tapi akhirnya yang sering dipakai ya itu-itu aja kan Pak. Udah gitu cepet out of date Pak, karena nggak lama muncul model barunya. Jadi harganya cepet turun kan Pak. Mungkin kalau saya boleh cerita, jadi beberapa waktu lalu saudara saya kan beli mobil Cina nih Pak. Waktu pertama beli, dia seneng banget. Fiturnya banyak, tampilannya keren. Tapi setelah dipakai harian, dia cerita, ternyata dari semua fitur yang ada itu, dia hanya paling pakai 3-4 fitur aja Pak. Sisanya malah bikin bingung atau nggak kepake sama sekali. Terus nih Pak, belum 2 tahun sudah keluar tipe barunya. Harga mobil lamanya langsung turun Pak. Dan dia cukup kaget karena resale value-nya jatuh banget Pak. Nah, kalau di Toyota Pak, dalam proses pengembangan fiturnya, kami punya prinsip mendengar suara customer. Jadi fitur-fitur di mobil Toyota bisa dibilang sudah mateng, sudah teruji karena dikembangkan dari masukan customer Pak. Contoh, kami punya mobil hybrid itu dikembangkan lebih dari 27 tahun Pak.
Makanya mobil-mobil hybrid Toyota itu awet-awet, Pak. Salah satunya ya Zenix ini, Pak. Bahkan sampai sekarang itu sudah 22 juta unit yang terjual. Itu kenapa mobil Toyota resale value-nya tetap terbaik. Mobil China brand sekarang kan memang sudah banyak fiturnya ya, Pak. Dan itu memang menarik pastinya, Pak. Tapi kalau Bapak ingin yang lebih tenang untuk jangka panjang, fiturnya awet dan nilai jual kembalinya tinggi, saya rasa Innova Zenix bisa jadi pilihan yang lebih aman dan nyaman, Pak. Gimana, Pak? Jadi ambil Toyotanya kan, Pak? Teman-teman dealer people, kurang lebih itu beberapa contoh narasi Panca Story yang bisa kita sampaikan ke customer. Silahkan teman-teman bisa menggunakannya ataupun dimodifikasi sesuai kebutuhan dan mengacu kondisi customer kalian di masing-masing daerah kalian ya. Sekian materi Toyota Kijang Innova Zenix Improvement 2025. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu lagi di training produk selanjutnya. Salam Toyota.